warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi bersama saya Rahma Dewi Astuti di berita seputar mahasiswa yang akan membahas tentang mahasiswa yang berprestasi, kreatif, inovatif, dan inspiratif. Langsung saja kita ke berita yang pertama, yaitu dari mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atas nama Rahma Dewi Astuti, yang membuat media pembelajaran tentang kondisi hutan di Kalimantan. Nah, sebelumnya kita simak dulu video tentang media pembelajaran yang dibuat oleh Rahma. Media pembelajaran merupakan sebuah sarana pembelajaran yang digunakan oleh seseorang dengan menggunakan alat yang dibuat untuk memudahkan dalam penyampaian materi ketika mengajar di sekolah. Hal seperti itu sangat membantu guru dalam mengajar dan merupakan solusi untuk membuat siswa senang ketika belajar dan tidak merasa jenuh. Proses belajar mengajar menggunakan media pembelajaran juga dapat membangkitkan semangat belajar dan minat siswa yang tinggi. Selain itu, juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Pemakaian atau penggunaan media juga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap pelajaran sekolah. Alasan saya membuat media pembelajaran ini karena menurut saya media ini berkaitan dengan kehidupan nyata, sehingga siswa akan lebih mudah memahami materi yang akan diajarkan. Selain itu, dari rumah yang telah saya buat, siswa seakan-akan sedang berkeliling secara langsung di setiap sisi rumah, sehingga itu akan menarik perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, membuat siswa semakin tertarik dengan rumah ini karena rumah ini di setiap sisinya saya beri inovasi, tidak seperti rumah biasanya. Kenapa saya katakan berbeda? Karena di setiap rumah ini disajikan miniatur tentang kondisi hutan di Kalimantan. Dengan media ini, siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. Nah, di sini kita sudah bersama Rahma Dewi Astuti. Halo Rahma, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Wah, alhamdulillah ya, baik. Nah, langsung saja ya, menurut kamu apa sih yang melatar belakangi kamu dalam pembuatan media pembelajaran ini? Baik, sebelumnya terima kasih. Jadi latar belakang saya dalam pembuatan media pembelajaran ini yaitu terinspirasi dari hutan tropis. Hutan tropis merupakan habitat flora dan fauna yang kelimpahannya tidak tertandingi oleh negara lain dengan ukuran luas yang sama bahkan sampai sekarang. Hampir setiap ekspedisi ilmiah yang dilakukan di hutan tropis Indonesia selalu menghasilkan penemuan spesies baru. Hutan merupakan aset nasional, komoditi masyarakat global, dan sumber penghidupan utama bagi 36 juta masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Akan tetapi, sumber daya hutan Indonesia saat ini belum memberikan kontribusi yang selayaknya bagi penurunan kemiskinan, pembangunan ekonomi dan sosial, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Sebaliknya, wilayah hutan negara mengalami kekurangan pohon. Beberapa tahun belakangan ini, Indonesia telah kehilangan hutan sampai 2 juta hektar per tahun, terutama akibat pembalakan liar dan konversi lahan yang dipicu oleh kelebihan kapasitas pengolahan dan ketidakefektifan dalam pengelolaan dan penegakan hukum. Hilangnya hutan tersebut tentu saja dapat merusak dan menghilangkan sumber penghidupan dan mata pencaharian masyarakat desa, jasa lingkungan, serta mengurangi kemampuan Indonesia dalam mencapai sasaran penurunan kemiskinan. Padahal, sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan hutan sebagai mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka biasanya melakukan pengumpulan berbagai jenis hasil hutan seperti kayu untuk digunakan sebagai bahan bakar dan rotan untuk digunakan sebagai bahan kerajinan tangan.
Tidak hanya itu, mereka juga bekerja pada sektor industri pengolahan kayu dan sumber pengolahan air bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitar hutan. Hal tersebut tentu saja semakin menambah daftar permasalahan yang ada di negara Indonesia, dan kita pun sebagai masyarakat Indonesia dibuatnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya dan usaha pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam meningkatkan partisipasi pelestarian hutan lindung yang ada di lingkungan sekitar. Wah, sangat menarik ya. Nah, dalam media pembelajaran ini teori apa aja sih yang kamu bahas? Materi yang saya ambil dalam pembuatan media pembelajaran ini yaitu hutan di Kalimantan. Seperti yang kita ketahui, hutan di Kalimantan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Nah, hutan di Kalimantan ini merupakan hutan yang sering diambil pohonnya, tetapi pohon-pohonnya semakin berkurang karena seringkali kebakaran hutan dan penebangan liar. Perhatikan penampakan hutan di Kalimantan pada gambar di bawah ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutup oleh hutan. Tahun 1985, hutan di wilayah Kalimantan mulai berkurang dibandingkan tahun 1950. Tahun 2000, hutan di wilayah Kalimantan mulai berkurang dibandingkan tahun 1985. Namun, wilayah hutan masih lebih luas dari wilayah yang hutannya hilang. Tahun 2005, hutan di wilayah Kalimantan sudah banyak berkurang. Tahun 2010, hanya setengah dari wilayah Kalimantan yang masih memiliki hutan. Tahun 2020, hanya seperempat wilayah Kalimantan yang masih memiliki hutan. Kenampakan hutan tahun 1950 sangat berbeda dengan tahun 2020. Karena hutan di Kalimantan sudah banyak yang hilang karena dijadikan pemukiman atau perkebunan. Jika terjadi penebangan secara terus-menerus, hutan akan mengalami kerusakan. Bahkan, hutan bisa menjadi gundul. Guru bisa memberikan penguatan kepada siswa cara untuk menjaga kelestarian hutan. Di sini, guru bisa mulai menjelaskan berbagai cara tersebut. Pertama, melakukan reboisasi. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang tanam. Yang keempat, melakukan penebangan secara konservatif. Yang kelima, memberikan sanksi bagi pelaku penebangan pohon. Yang keenam, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Yang ketujuh, melindungi dan menjaga habitat di hutan. Yang kedelapan, tidak mencoret-coret pohon yang ada di hutan. Yang kesembilan, mengurangi penggunaan akan kertas berlebih. Yang kesepuluh, melakukan seminar pelestarian hutan. Nah, coba kamu jelaskan sedikit proses pembuatan media pembelajaran ini dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran yang saya buat ini berdasarkan materi yang ada di buku guru dan buku siswa kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Dengan kompetensi dasar yang pertama yaitu
menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Yang kedua, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di sekitar. Alat dan bahan dalam pembuatan media pembelajaran ini yaitu alatnya cutter, gunting, pensil, penghapus, penggaris, spidol, ember, lem kastol, isolasi, dan pulpen. Bahan dalam pembuatan media pembelajaran ini yaitu kardus, karton warna pink, biru, dan putih, kertas, warna makanan yaitu warnanya hijau, dan air, miniatur hewan, dan batu. Nah, langsung saja kita ke cara penggunaan media pembelajaran rumah yang telah saya buat. Yang pertama, guru memberitahu siswa untuk mengamati media tersebut dengan baik saat guru menjelaskan. Kemudian, guru mengangkat atap rumah. Maka ketika atap rumah diangkat akan kelihatan miniatur kondisi hutan di tahun 1950. Di tahun 1950 ini, hampir seluruh wilayah di Kalimantan tertutup hutan. Udara sejuk, flora dan fauna masih berada di hutan. Sungai masih bersih dan tidak tercemar. Selanjutnya, ketika guru membuka sisi dari rumah, maka siswa akan mengamati miniatur kondisi hutan tahun 1985. Di tahun 1985, hutan di wilayah Kalimantan mulai berkurang dibandingkan tahun 1950. Karena hutan di Kalimantan mulai ditebang pohon secara liar karena daerahnya untuk pemukiman dan kayunya digunakan untuk membuat perumahan. Selanjutnya, di tahun 2000, hutan di wilayah Kalimantan mulai berkurang dibandingkan tahun 1950. Namun, wilayah hutan masih lebih luas dari wilayah yang hutannya hilang karena hutan di Kalimantan pohonnya banyak ditebang secara liar. Karena hutannya banyak dieksploitasi sebagai illegal logging dan banyaknya kebakaran hutan untuk perkebunan seperti kelapa sawit dan sebagainya. Pada tahun 2005, hutan di wilayah Kalimantan masih tetap ada pengurangan karena masyarakat banyak membuat perkebunan pada sawah. Jadi, kondisi hutan di Kalimantan semakin berkurang. Pada tahun 2010, hanya setengah dari wilayah Kalimantan yang masih memiliki hutan karena perusahaan-perusahaan batu bara yang mengeksploitasi batu bara dan mengakibatkan hutan berkurang. Selanjutnya, tahun 2020 hanya seperempat wilayah Kalimantan yang masih memiliki hutan. Karena hutan di Kalimantan sudah banyak digunakan untuk lahan pembangunan seperti gedung dan jalan. Nah, setelah mengamati kondisi hutan di Kalimantan, siswa diminta untuk mengemukakan pendapat tentang alternatif atau jalan keluar agar kondisi hutan tidak bertambah buruk.
dan cara yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan hutan. Setelah semua siswa mengemukakan pendapatnya, maka guru bisa memberikan penguatan. Ya, terima kasih kepada Rahma. Nah, itu tadi berita dari mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat. Selanjutnya, kita ke berita mahasiswi universitas lainnya setelah pesan-pesan